Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran kelima subtema 3 tema 3 tentang karakteristik hewan berdasarkan tempat hidupnya. Sebelum kita mulai, anak-anak sudah sarapan semua ya? Sudah mandi kan? Mari kita lanjutkan. Hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik hewan berdasarkan tempat hidupnya. Ini adalah tujuan pembelajaran. Nanti diharapkan anak-anak mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Juga bisa menyajikan informasi tentang karakteristik tersebut secara terperinci. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu anak-anak nanti bisa menjelaskan bagaimana cara mengapresiasi karya seni dan juga bisa mengapresiasi hasil karya seni teman kalian. Kita mulai saja dari tempat hidup makhluk hidup. Yang pertama, ayam merupakan hewan yang hidup di darat. Jelas ya, bebek hewan yang hidup di air. 3, kucing hewan yang hidup di darat, dan ikan adalah hewan yang hidup di air. Selain tempat hidupnya, pengaruh iklim dan bentuk muka bumi juga berpengaruh terhadap keanekaragaman hewan yang ada di bumi. Keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Kita akan mempelajari ciri-ciri khusus hewan. Yang pertama, ayam. Ayam paruhnya panjang dan runcing untuk mengambil makanan, cakarnya panjang untuk mengais, bulunya untuk melindungi dari hawa dingin. Kemudian ciri khusus bebek. Yang pertama, paruhnya berbentuk sudu atau pipi untuk memudahkan mencari makanan dalam lumpur. Kemudian lehernya panjang dan kakinya berselaput sehingga mudah untuk berenang dan berjalan di lumpur. Yang terakhir, bulu bebek berlapis lilin sehingga bulu bebek tidak mudah basah ketika berenang. Nah, anak-anak, hewan yang ketiga yang memiliki ciri khusus yang kita bahas di sini adalah kucing. Yang pertama, kucing memiliki mata yang tajam yang berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Yang kedua, kucing memiliki misai atau kumis yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Kemudian ciri khusus ikan. Ciri khusus ikan yang pertama, dia memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang dalam air. Ikan juga memiliki insang yang dapat digunakan untuk bernafas di dalam air. Ikan memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di air. Yang terakhir, bentuk tubuh yang streamline atau mudah mengalirkan udara dan air itu mengurangi hambatan air apabila ikan sedang berenang sehingga memudahkan ikan dalam berenang. Setelah kita mempelajari ciri khusus, ada 4 hewan tadi yang tempat hidupnya berbeda-beda. Sekarang kita akan belajar tentang karakteristik hewan. Hewan yang akan kita pelajari yang pertama adalah cicak, yang kedua adalah kelelawar, dan yang ketiga adalah bunglon. Nah, kita bertemu dengan cicak. Bagaimanakah karakter cicak? Yang pertama, cicak mempunyai perekat pada kakinya yang bisa dipakai untuk berjalan di dinding. Kemudian cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Dan yang ketiga, cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Yang keempat, cicak dapat melepaskan ekornya untuk melindungi diri. Dan yang terakhir, ada beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Hewan yang kedua yang kita pelajari adalah kelelawar. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi atau suara ultrasonik. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Hewan yang ketiga adalah bunglon.
bagaimana karakteristik bunglon? Yang pertama, bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian bunglon dapat mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri, dan bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya untuk menangkap mangsa. Nah, kita tadi sudah belajar tentang hewan-hewan. Nah, kita masuk ke pelajaran SPDB tentang mengapresiasi seni mozaik. Apa itu seni mozaik? Seni mozaik, mengapresiasi seni itu adalah proses penghayatan suatu karya seni yang dihormati serta penghargaan pada karya seni tersebut dan pembuatnya. Jadi secara umum, apresiasi seni bisa diartikan sebagai kesadaran menilai melalui cara menghayati suatu karya seni. Kita belajar soal IPS ya. Ini ada contoh soal. Anak-anak bisa lihat contoh soalnya. Ya, sudah ada jawabannya ya tadi. Ini contoh soal untuk SPDB. Apakah yang dimaksud apresiasi seni? Tadi sudah jelas. Nah, sekarang ini ada soal IPA. Silahkan anak-anak mengerjakan. Oke. Ini kunci jawabannya. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ini soal SPDB. Jelas ya soalnya? Anak-anak mengapresiasi ini hasil karya teman. Kemudian nanti hasilnya dikirimkan ke Pak Guru. Ini nanti standar yang mau dinilai. Dan terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar dari rumah. Sampai berjumpa lagi dengan Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.